Saya justru merindukan hal-hal seperti dulu. Bahkan ketika SD pun kita juga punya tradisi juga dalam maulid ketika itu. Saya ingat masih kelas 1, kelas 2 SD, kalau tidak salah sampai kelas 3 ada tradisi sekolah-sekolah SD melakukan maulid dengan tradisi sederhana, yakni setiap murid itu diminta membawa 2 botol minuman ringan dan makanan. Kalau kita nyebutnya limun gitu, limun. Dan itu biasanya karena kita memang masyarakat kelas bawah, minumannya yang standar umum gitu. Limun-limun yang standar umum dengan rasa yang orange ya, rasa jeruk, ada krim soda ketika itu, coffee beer misalnya. Kemudian ada sarsaparilla aneka rasanya. Kemudian ada juga sirsak gitu ya. Itu ada merek tertentu dulu di Jakarta yang sempat populer, itu mengeluarkan varian-varian rasa tersebut. Tapi kalau kita bawa yang katakanlah soft drink dengan harga yang agak lebih tinggi ya gitu ya, yang merek-merek sekarang yang beredar. Kalau dulu kan masih jarang nih merek-merek seperti itu, artinya yang minum minuman seperti itu biasanya dianggapnya orang kaya lah gitu ya. Jadi kita kelas menengah bawah biasanya minuman-minuman merek-merek yang tidak terlalu kenal tapi populer di masyarakat, tidak tinggi tapi populer di masyarakat. Nah, kalau kita bawa yang minuman mahal, biasanya ini akhirnya jadi jatah guru gitu loh. Ya, tapi minuman yang murah tidak gitu. Minuman yang kelas menengah bawah ini biasanya kita tukeran dengan teman sebangku. Itu memang kewajibannya adalah apa yang kita bawa kita tukarkan gitu. Itu yang pertama. Dan makanan yang paling khas ketika itu cuma satu. Jadi cuma bawa makanan dengan 1 bungkus cuma bawa minuman ringan dengan 1 bungkus makanan yang semua seragam yang dibawa, nggak jauh dari biskuit gitu. Ketika itu salah satu biskuit yang dikemas memanjang seperti ini gitu, memanjang. Nah, ini juga menarik di mana ketika itu semangat berbagi diajarkan lewat dalam peristiwa maulid ini, diajarkan oleh para guru gitu ke siswa-siswa. Semangat berbagi, semangat saling tukar menukar, ini betul-betul dari sejak dini ditanamkan pada jiwa siswa. Nah, ini yang sebetulnya sangat-sangat berkurang pada saat ini gitu, sangat-sangat katakanlah bukan lagi berkurang, bahkan mungkin hilang gitu. Tenggang rasa, sifat tenggang rasa sesama siswa gitu, sesama anak kecil itu ditunjukkan oleh itu. Sementara kembali ke tadi maulid yang sifatnya lingkungan, itu semua orang gotong royong, semua orang merasa memiliki, dan semua orang juga yang ada di sana merasa semacam sebuah kewajiban, berkewajiban untuk mensukseskan, berkewajiban menunjukkan rasa cintanya. Lepas apakah dia mampu atau tidak mampu gitu, memang bukan sebuah paksaan, tapi semua akan akan berusaha semaksimal mungkin yang dia bisa gitu. Di sini sebetulnya poinnya ada banyak hal yang diajarkan, bahwa ketika orang tidak mampu secara langsung, dia menabung dari jauh-jauh hari. Ketika dia punya niat, dia menabung untuk mencapai sebuah hajat, sebuah niat, misalnya katakanlah bikin berkat yang 10 besek itu tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sifat gotong royong, bahwa sebuah acara besar itu tidak ditanggung oleh satu pihak atau oleh satu orang, tapi seluruh masyarakat merasa bahwa itu tanggung jawab mereka gitu. Itu tanggung jawab bersama yang memang harus dilakukan. Nah, ini juga yang sebetulnya nilai-nilai positif yang diajarkan dalam sisi sosiologi kemasyarakatan ketika itu, di mana masyarakat bahu-membahu bergotong royong untuk kepentingan bersama, untuk mewujudkan sesuatu yang sifatnya baik untuk kebaikan bersama. Nah, semakin kesini memang ada pergeseran-pergeseran yang pada akhirnya mengurangi hal-hal tersebut gitu ya. Sifat gotong royong, sifat saling peduli gitu, ini sudah semakin jauh kelihatannya. Dan harapannya sih ke depan nanti ini bisa dibangkitkan kembali, karena seperti saya bilang, bukan perkara berapa enaknya atau berapa mahalnya yang diberikan, tapi rasanya, girohnya bahwa ini semua tanggung jawab kita, tanggung jawab bersama. Ini jauh lebih mengikat satu sama lain gitu di antara masyarakat, di mana masyarakat satu dengan lainnya akan merasa jauh lebih dekat gitu.
rasa persaudaraannya lebih kental, sehingga kerukunan sesama warga itu betul-betul dirasakan ketika itu. Beda dengan misalnya katakanlah, mohon maaf, ketika orang-orang yang ada di fase-fase tertentu zaman sekarang yang tinggal secara individualis, kadang sama tetangga aja nggak kenal, bagaimana mungkin bisa melakukan hal-hal seperti yang terjadi di kampung-kampung. Nah, semangat tradisi kampung ini yang boleh dibilang, katakanlah mungkin sebagian orang bilang kampungan, bagi saya ini adalah semangat yang genuine, yang luar biasa, yang mestinya kita bangkitkan kembali, mestinya kita hidupkan kembali, agar semangat kebangsaan kita, semangat kebersamaan kita, gotong royong kita bisa jauh lebih tercipta, jauh bisa lebih dekat lagi, bisa tercipta, bisa lebih dekat, dan bisa membuat kerukunan yang lebih baik lagi. Karena apapun namanya, kerukunan beragama, kerukunan bermasyarakat, tidak bisa tidak harus mengutamakan yang namanya gotong royong itu tadi, gitu. Artinya dari gotong royong itulah, gitu, dari semangat kebersamaan itulah yang namanya, kalau kita mau menciptakan Indonesia yang sehat, Indonesia yang saling mengerti, saling berbagi masyarakatnya, ya ciptakanlah gotong royong. Salah satu bentuknya itu tadi, gitu. Menciptakan suasana kebersamaan di lingkungan masyarakat, gitu. Nah, harapannya ini bisa kita wujudkan ke depan, gitu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.